Ini dia. Ini yang biasa disebut dengan harta gono gini ya. Harta gono gini. Dalam Islam sebenarnya tidak ada harta gono gini, itu tidak ada. Dalam Islam itu milik A ya milik A, milik B ya milik B. Kalau milik bersama harus ada akadnya. Ya, berapa persen. Tetapi kemudian karena kita di Indonesia ini ada suami yang bekerja, ada istri yang bekerja, maka mulailah ada pembahasan tentang harta bersama, harta gono gini tadi. Yang paling banyak terjadi perebutan harta gono gini adalah masalah rumah biasanya. Ya, si suami ambil rumah, gitu kan biasanya suami ambil rumah dengan semua gajinya. Lalu si istri yang menalangi masalah makan dan kehidupan sehari-harinya. Kan itu dia. Yang kebanyakan seperti itu. Lalu bagaimana solusinya, Ustadz? Ketika kita bersepakat untuk beli rumah, akadnya apa? Nah, itu tadi kembali. Akadnya apa? Akadnya bagi dua, Ustadz. Akadnya bagi dua itu bagaimana? Akadnya bagi dua, bahwa rumah ini kita usahakan bersama-sama 50-50. Kalau seperti itu memang 50-50, betul. Tapi kalau tidak ada akadnya, bilang sama istri kita, sayang kita beli rumah yuk daripada kita ngontrak. Tapi kan uang kita nggak cukup bang. Begini aja, dari gaji abang potong semua untuk beli rumah. Ya, sehari-hari dari adik, gaji adik. Cocok? Ada akad lain di sana? Tidak ada. Maka rumah itu milik siapa? Milik suami. Milik suami. Kenapa? Tidak ada suami bilang untuk istri kan? Kan tidak ada. Dia bilang cuma apa? Semua gaji abang untuk beli rumah. Selesai. Jadi milik suami. Memang milik suami. Ya, nampak jelas kenapa akad itu perlu, Pak ya? Nampak jelas milik suami, bukan milik istri. Nah, ketika meninggal, suami tadi meninggal. Ya, meninggal. Tentu rumah tadi menjadi rumah warisan, maka harus dibagi sesuai hukum waris. Maka Bapak Ibu sekalian, kepada anak-anak kita nanti yang mau nikah, dinasihatkan masalah ini juga. Ya, dinasihatkan masalah ini juga, masalah akad tadi. Kalau kalian beli rumah, akad kalian harus jelas antara suami dan istri. Tidak boleh main ambil-ambilnya, tidak bisa. Dalam Islam itu tidak ada main ambil-ambil aja, tidak ada tuh. Ya, jelas. Nah, jadi, ketika kalian ini mau ambil rumah, kalian jelaskan dulu akadnya. Rumah ini milik bersama 50-50 atau milik siapa? Harus disebut kepada anak kita, karena anak kita tuh kadang tak tahu dia. Pokoknya ambil aja lah mak. Iya, sekarang ambil aja, nanti 20 tahun kemudian pertanyaan ini muncul kembali. Kenapa? Kita orang tua tidak menyiapkan anak kita, gitu. Maka sebutkan, nak, ambil rumah itu, sebutkan nak. Kalian dua dudukkan anak tuh sama menantu kita tuh dudukkan, kalian ini akadnya harus jelas. Ini rumah yang kalian beli ini kan belinya bersama, artinya bersama uang si suami, istri yang untuk makannya. Tapi harus sebut ini akadnya apa. Rumah ini harus disebut milik bersama 50-50. Itu baru sah 50-50. Ya, itu baru sah. Kalau enggak bagaimana? Ya, tidak bisa. Kita hukum Islam jelas-jelas. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau ada yang mau ditanya hal-hal lain bisa nanti kita diskusi lebih privat lagi, tak masalah. Yang mau nelpon ke saya juga silakan, ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Dan masuk kita sudah waktu syuruk untuk sholat isyraq kita. Kita tutup kajian kita dengan subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.